Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Sekarang kita akan membahas dari kitab Matan Ummul Barohin karya Imam Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf. Nah, dalam kitab ini kita akan membahas tema sifat-sifat yang dimiliki seorang Rasul atau sifat-sifat Rasul. Nah, sebelum kita mempelajari tentang sifat-sifat yang dimiliki seorang Rasul, alangkah baiknya kita itu mengetahui definisi dari seorang Rasul. Nah, apa sih yang dimaksud Rasul itu? Jadi, Rasul adalah manusia pilihan yang dipilih oleh Allah dan diberi tugas untuk menyampaikan wahyu yang diberikan kepada Allah untuk disampaikan kepada umat manusia. Itu adalah seorang Rasul. Nah, kalau Nabi itu apa? Nah, kalau Nabi adalah manusia yang diberi wahyu oleh Allah tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umat manusia. Itu adalah Nabi. Nah, jadi persamaan dari seorang Rasul dan seorang Nabi adalah mereka sama-sama manusia yang dipilih oleh Allah dan diberi wahyu. Itu persamaan mereka. Nah, perbedaannya apa? Kalau perbedaannya, seorang Rasul itu diberi wahyu dan disuruh untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umat manusia. Nah, kalau Rasul itu diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat manusia. Lah, kalau Nabi diberi wahyu tetapi tidak diperintahkan untuk disampaikan kepada umat manusia. Itu adalah perbedaan dan persamaan dari seorang Nabi dan seorang Rasul. Nah, setelah kita mengetahui perbedaan dan persamaan serta penjelasan dari seorang Rasul tadi, ada berapakah jumlah Nabi dan Rasul ini? Nah, jadi dalam kitab Matan Ummul Barohin ini dijelaskan bahwa dikutip dari sebagian riwayat bahwa jumlah nabi itu sebanyak 124.000 nabi. Itu jumlah seorang nabi. Dan dari 124.000 nabi ini diambil 313 yang diangkat menjadi seorang Rasul. Nah, yang dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika, yang artinya dan sungguh kami telah mengutus beberapa nabi sebelum engkau, wahai Muhammad. Nah, sebagian dari mereka ini ada yang diceritakan dan sebagian dari mereka ini ada yang tidak kami ceritakan kepadamu. Nah, jadi itu adalah jumlah dari nabi jumlah dari Rasul jumlah dari nabi yang diangkat menjadi Rasul 313. Nah, pertanyaannya, apakah dari jumlah 313 ini apakah dari jumlah 313 orang Rasul ini, apakah kita wajib mengetahui secara keseluruhan? Nah, jadi jika kita lihat dari kitab Aqidatul Awam ini
karya Sayyid Ahmad Marzuki Al-Maliki. Nah, dijelaskan bahwa di sini itu jumlah rasul dan nabi dan rasul yang wajib kita ketahui itu terdapat 25 nabi dan rasul. Ya. Tadi jumlah nabi secara keseluruhan jumlah nabi itu ada 124.000 nabi. Nah, dari 124.000 nabi ini diambil 313 yang diangkat menjadi seorang rasul. Nah, kita sebagai umat muslim yang wajib kita ketahui dari jumlah nabi dan rasul ini hanya 25 nabi dan rasul. Nah, yang terkandung dalam nazam Bismillahirrahmanirrahim. Tafsiru khamsatin wa ishrina lazim kullu mukallafin fahaqqiq wal tazim. Nah, itu tercantum dalam nazam yang ada di kitab Aqidatul Awam karya Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki. Nah, tadi kan kita membahas bahwa jumlah nabi dan rasul itu ada 124.000 nabi. Itu dari kitab Matan Ummul Barahin yang kita kaji sekarang ini. Nah, jika kalian melihat dari kitab Qatrul Ghois karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Banten, itu dijelaskan. Ini kitabnya ya teman-teman. Ini kitab Qatrul Ghois karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi. Nah, di kitab ini dijelaskan bahwa jumlah nabi dalam keseluruhan itu terdapat mi'atun alfin wa arba'atun wa ishruna alfi nabiyyin. Jadi ada 124.000 nabi. Nah, dari 124.000 nabi ini terdapat salah sumi'atin wa salah satu asyara mursalan, diambil 313 yang diangkat menjadi seorang rasul. Nah, kesimpulannya apa? Jadi dalam kitab Matan Ummul Barahin ini dengan itu sesuai dari penjelasan yang kita dapat dari kitab Ummul Barahin ini sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam kitab Qatrul Ghois karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi ini. Itu sama teman-teman. Nah, udah ya. Setelah kita mengetahui pengertian dari Rasul, penjelasan dari Nabi, perbedaan antara Nabi dan Rasul, persamaan antara keduanya, jumlah dari Nabi, jumlah dari Rasul, dan berapa yang wajib diketahui bagi umat Muslim. Jadi kita bisa tahu, ya kita bisa mengerti. Nah, oke. Setelah kita mengerti dari penjelasan tadi, kita masuk ke pembahasan kita. Nah, jadi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang sifat-sifat yang dimiliki seorang rasul. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Wa ammar rusulu alaihimus sholatu wassalam fayajibu fi haqqihim. Nah, jadi adapun rasul kan manusia pilihan. Nah, jadi wajib bagi rasul ini untuk memiliki sifat-sifat yang wajib dimiliki rasul, sifat-sifat yang mencerminkan diri seorang rasul. Nah, apa sih sifat itu? Nah, sifat itu adalah sesuatu yang melekat dari diri seseorang. Itu adalah sifat. Nah, kalau sifat wajib berarti sesuatu yang wajib melekat pada diri seseorang. Nah, sifat wajib ini berarti wajib melekat pada diri seorang rasul karena sifat ini adalah ciri yang salah satu ciri yang menunjukkan dia adalah seorang rasul. Nah, apa saja sifat-sifat yang harus dimiliki seorang rasul ini? Wahya asyidqu. Yang pertama adalah siddiq. Nah, apa itu siddiq? Nah, siddiq ini secara bahasa ini berarti jujur. Dari bahasanya itu berarti jujur. Nah, mengapa rasul ini kok wajib jujur? Nah,
Nah, iya, kejujuran ini adalah ciri utama, sifat utama yang wajib dimiliki seorang rasul. Maka dari itu rasul wajib mempunyai sifat siddiq. Nah, mereka seorang rasul ini nggak mungkin berbohong. Kenapa? Karena jika rasul ini berbohong, maka akan merusak kepercayaan umat kepada mereka. Maka dari itu rasul nggak mungkin berbohong, karena jika rasul berbohong maka akan merusak kepercayaan umat mereka. Itu karena mereka diperintah untuk menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada umat manusia. Lah kalau rasul itu berbohong, bagaimana bisa mereka bisa mempercayai rasul tadi? Tuh. Nah, siddiq ini mencakup segala aspek rasul, baik dalam menyampaikan wahyu ataupun dalam kehidupan sehari-hari seorang rasul. Nah, tidak ada satupun ucapan dari rasul itu yang mengandung kebohongan. Jadi rasul itu ya segala sesuatu yang diucapkan rasul itu berarti selalu benar, ya. Karena kenapa? Karena tugas mereka itu untuk menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Setelah siddiq tadi, nah sifat yang kedua adalah al-amanah. Al-amanah dalam bahasa yang berarti dapat dipercaya, amanah atau dapat dipercaya. Nah, amanah di sini yaitu dapat dipercaya, dan dalam hal dapat dipercaya ini terkandung tanggung jawab dalam menyampaikan wahyu Allah dan menjalankan misi yang diembannya tadi, yang diemban seorang rasul. Mereka seorang rasul ini menjaga dengan sempurna apa yang dipercayakan kepada mereka oleh Allah. Tidak ada sedikit pun wahyu yang diberi oleh Allah itu ditambah ataupun dikurangi oleh seorang rasul. Jadi apapun yang diperintahkan Allah itu disampaikan kepada rasul tanpa ada penambahan ataupun tanpa ada pengurangan. Itu adalah salah satu ciri dari sifat amanah tadi. Nah, siddiq, amanah. Nah, yang terakhir adalah tabligh. Tabligh dalam kitab ini adalah, nah di sini at-tablighu ma umiru bitablighi lil khalqi, yang artinya tabligh itu dalam bahasa yang berarti menyampaikan wahyu. Tugas yang ketiga adalah ciri yang ketiga dari seorang rasul adalah menyampaikan wahyu. Nah, jadi rasul ini menyampaikan wahyu kepada mereka yang mereka terima dari Allah kepada umat manusia. Jadi rasul kan diberi tugas tuh dari Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Tabligh berarti penyampaian yang sempurna dan jelas tanpa ada sesuatu yang disembunyikan. Jadi ya rasul tidak menyembunyikan apapun. Rasul menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada umat manusia tanpa ada sesuatu yang disembunyikan. Nah, kita mengetahui dari kitab Matan Ummul Barahin ini bahwa terdapat 3 sifat yang wajib dimiliki seorang rasul. Nah, sedangkan jika kita melihat dari kitab Aqidatul Awam, dari kitab Aqidatul Awam tersendiri itu terdapat 4 sifat yang dimiliki seorang rasul. Nah, 4 sifat itu apa saja? Tadi kan yang pertama kan siddiq, jujur. Yang kedua al-amanah, dapat dipercaya. Dan yang ketiga adalah tabligh, yang mana artinya adalah menyampaikan tanpa ada yang disembunyikan. Nah, itu dari kitab Matan Ummul Barahin. Jika kita melihat dari kitab yang lain, yaitu kitab Aqidatul Awam, itu terdapat 4 sifat yang dimiliki seorang rasul. Nah, apa sih sifat yang terakhir itu? Nah, sifat yang terakhir itu adalah sifat fatonah. Fatonah yang berarti cerdas. Nah, mengapa sih rasul itu harus memiliki sifat fatonah? Nah, di sini terdapat dalil yang membuktikan bahwa mereka itu bersifat fatonah. Yang artinya seandainya mereka itu nggak cerdas, tentunya mereka tidak akan mampu memberikan argumen untuk membantah lawan. Nah, maka dari itu rasul itu harus cerdas, karena dengan kecerdasan itu mereka bisa melawan, bisa membantah lawan bicaranya, bisa membantah lawannya. Maka diwajibkan bagi seorang rasul tidak hanya siddiq, tidak hanya amanah, tidak hanya tabligh, tapi juga harus
fatonah. Ya, itu adalah sifat wajib yang harus dimiliki seorang rasul. Ya, di dalam kitab di dalam kitab Aqidatul Awam ini itu juga terdapat beberapa dalil yang menunjukkan bahwa rasul-rasul itu mempunyai sifat-sifat siddiq, amanah, fatonah, dan tabligh tadi. Nah, saya bacakan sedikit. Jadi dalil yang menunjukkan bahwa rasul itu bersifat siddiq itu Bismillahirrahmanirrahim. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Itu dalam surat Al-Ahzab ayat 22 yang artinya dan benarlah Allah dan Rasulnya. Itu adalah dalil yang menunjukkan bahwa Rasul itu bersifat siddiq atau jujur. Nah, setelah itu dalil yang menjelaskan bahwa Rasul itu bersifat tabligh atau menyampaikan. Itu ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Al-Maidah ayat 67. Itu dalil yang menjelaskan bahwa Rasul itu bersifat tabligh. Nah, di sini ada juga yang artinya wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika engkau tidak kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Quran surat Al-Maidah ayat 67. Itu adalah dalil yang menjelaskan bahwa Rasul itu bersifat tabligh. Nah, yang ketiga, dalil yang menjelaskan bahwa Rasul itu bersifat amanah. Di sini ada yang menjelaskan Rasul itu bersifat amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Inni lakum rasulun amin, yang artinya sungguhnya aku adalah utusan Allah yang dipercaya kepadamu. Quran surat Ad-Dukhan ayat 18. Itu adalah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Rasul itu bersifat siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Itu jika kita melihat dari kitab Aqidatul Awam karya Syekh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Nah, kita kembali ke pembahasan kita. Setelah kita mengetahui bahwa terdapat 4 sifat yang dimiliki seorang rasul, siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah tadi. Nah, wa yastahilu fi haqqihim alaihimus sholatu wassalamu abdadu hadis sifati. Nah, jadi Rasul tadi kan mempunyai sifat-sifat yang wajib dimiliki seorang Rasul. Apa itu? Siddiq, amanah, fatonah, dan tabligh tadi. Nah, jadi mustahil dong bagi seorang Rasul itu memiliki sifat-sifat yang bertentangan dari sifat-sifat wajib yang dimilikinya tadi. Nah, apa itu sifat-sifat yang bertentangan dari sifat-sifat yang dimiliki seorang Rasul? Wahya al-kadhibu, yaitu kadhib. Apa itu kadhib? Kadhib yang berarti bohong atau dusta. Karena Rasul itu bersifat siddiq, bersifat jujur, jadi mustahil dong bagi seorang Rasul itu mempunyai sifat kadhib, mempunyai sifat yang dusta, berbohong. Karena Rasul itu mempunyai sifat siddiq tadi. Sifat kadhib, dusta atau bohong adalah sifat yang mustahil dimiliki bagi seorang Rasul. Rasul tidak mungkin berdusta karena mereka adalah penyampai wahyu yang diutus oleh Allah. Nah, jika seorang Rasul itu berdusta, maka akan runtuh kerasulannya. Ya, jika Rasul itu berdusta, maka akan runtuh kerasulannya tadi. Nah, karena umat akan meragukan kebenaran wahyu yang disampaikan, karena tugas mereka adalah menyampaikan
Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga dijaga oleh Allah dari berkata atau bertindak yang enggak benar, bertindak yang tidak benar ya. Itu adalah sifat mustahil yang pertama bagi seorang rasul, yaitu kadib. Tidak mungkin rasul itu bersifat kadib. Nah, sifat yang kedua yang mustahil dimiliki bagi seorang rasul selain kadib itu adalah wal khiyanatu. Nah, al-khiyanah di sini yang berarti berkhianat. Berkhianat, al-khiyanah lawan dari kata amanah. Yang mana amanah tadi yang berarti itu dapat dipercaya. Kalau khianat ini nggak dapat dipercaya, berkhianat. Nah, wal khiyanatu bi fi'li syai'in mimma nuhu nahya tahrimin au karahatin. Itu adalah sifat khianat. Nah, di sini dijelaskan bahwa rasul itu juga mustahil memiliki sifat khianat. Ini berarti bahwa rasul itu tidak mungkin mengkhianati amanah yang diberikan dari Allah untuk disampaikan kepada para umat manusia. Nah, mereka itu tidak akan pernah menyelewengkan wahyu wahyu atau melakukan hal-hal yang dilarang, baik berupa larangan yang haram atau larangan yang makruh. Ini adalah penjelasan dari khianat, yaitu sifat yang enggak mungkin dimiliki seorang rasul. Nah, setelah kita mengetahui bahwa sifat mustahil yang dimiliki seorang rasul itu, pertama, kadzib, dusta, berbohong, dan yang kedua adalah khianat atau berkhianat, tidak dapat dipercaya, dan yang terakhir, yang ketiga ini, sifat yang mustahil dimiliki seorang rasul itu adalah al-kitmanu. Di sini ya tertulis al-kitmanu syai'in mimma umiru bitabalighi lil khalqi. Nah, yang ketiga, yang terakhir dari sifat mustahil rasul ini adalah kitman. Kitman artinya apa? Nah, kitman ini yang berarti menyembunyikan wahyu. Nah, rasul nggak mungkin mempunyai sifat kitman ini karena rasul mempunyai sifat tabligh, yang mana artinya adalah menyampaikan wahyu tanpa ada yang disembunyikan. Nah, jadi rasul tidak mungkin memiliki sifat kitman yang mana berarti menyembunyikan wahyu. Nah, di sini dijelaskan bahwa rasul itu mustahil mempunyai menyembunyikan sebagian wahyu yang diperintahkan untuk disampaikan kepada umat manusia. Mereka selalu menyampaikan seluruh wahyu yang diberikan kepada Allah tanpa ada yang ditambah ataupun tanpa ada yang dikurangi oleh seorang rasul. Jadi rasul itu yang menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada umat manusia tanpa ada penambahan ataupun ada pengurangan dari wahyu tersebut ya. Itu adalah penjelasan dari sifat-sifat yang mustahil dimiliki bagi seorang rasul. Nah, ada berapa? Nah, sifat-sifat yang mustahil bagi seorang rasul ada 3. Apa itu? Kadzib, khianat, dan kitman. Itu adalah sifat mustahil yang tidak dimiliki. Itulah sifat mustahil yang tidak dimiliki seorang rasul. Nah, setelah kita mengetahui dari sifat wajib yang dimiliki rasul dan sifat mustahil yang dimiliki seorang rasul, satu sifat terakhir, apa itu? Wa yajuzu fi haqqihim alaihimus salatu wassalamu ma huwa minal a'radil basyariyati allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimil aliyah kal maradi wa nahwi. Nah, jadi diperbolehkan bagi seorang rasul itu memiliki sifat-sifat yang dimiliki seorang manusia. Apa itu sifat-sifat yang dimiliki seorang manusia? Nah, sifat al-a'radil basyariyati, yaitu sifat-sifat kemanusiawian, karena rasul pada dasarnya adalah seorang manusia. Rasul itu juga seorang manusia, tapi mereka adalah manusia pilihan yang diberi wahyu untuk disampaikan pada umat manusia. Jadi wajar dong bagi seorang rasul itu untuk memiliki sifat-sifat kemanusiawian ya. Jadi sifat al-a'radil basyariyati ini adalah sifat-sifat manusiawi. Nah, rasul boleh dan bisa mengalami sifat-sifat manusiawi ini. Nah, sifat-sifat manusiawi itu seperti apa? Seperti contoh, lapar, haus, tidur, lelah. Nah, apakah rasul itu juga bisa merasakan bersedih ataupun senang, sedih ataupun senang? Bisa saja, karena sedih dan senang ini adalah sebagian dari sifat-sifat al-a'radil basyariyah, sifat-sifat kemanusiawian, sifat-sifat yang dialami oleh manusia seperti biasanya. Jadi rasul juga seorang manusia
seorang manusia pilihan, jadi wajar bagi mereka untuk memiliki sifat-sifat al-aradil basyariyah, yang mana sifat-sifat tersebut dirasakan oleh manusia seperti biasanya. Nah, dan di sini ini dijelaskan bahwa dan ini tidak mengurangi keagungan dan kedudukan mereka sebagai manusia pilihan Allah. Jadi meskipun Rasul itu memiliki sifat-sifat yang dimiliki manusia seperti biasanya, sifat tersebut tidak mengurangi keagungan dan kedudukan mereka sebagai seorang manusia pilihan Allah. Nah, bahkan Nabi Muhammad pun pernah mengalami sakit sebelum beliau wafat. Itu adalah keistimewaan dari seorang Rasul. Nah, tidak hanya itu, tidak hanya Nabi Muhammad saja, bahkan Nabi Ayub alaihissalam juga mengalami penyakit, atau Nabi Yakub yang merasa sedih saat dipisahkan dengan putra tercintanya, dan Nabi Yusuf saat masih kecil. Nah, semua ini ada hal-hal manusiawi yang mungkin terjadi pada seorang Rasul. Ini adalah Nabi Adam. Nah, Nabi Adam pun pernah bersedih ketika beliau dipisahkan dengan Siti Hawa, dipisahkan oleh Allah dengan Siti Hawa. Itu adalah sifat seorang Rasul. Nah, kita sudah mempelajari tentang sifat-sifat yang wajib dimiliki seorang Rasul. Nah, sifat-sifat yang mustahil dimiliki seorang Rasul. Nah, sifat yang jaiz atau mungkin dimiliki seorang Rasul. Nah, jadi apa saja yang bisa kita tangkap dari pembahasan kita kali ini? Nah, di sini kita mengetahui bahwa sifat-sifat yang wajib dimiliki Rasul itu ada 4. Dalam kitab Ummul Barain ini juga terdapat beberapa dalil yang menjelaskan tentang beberapa sifat yang dimiliki oleh seorang Rasul. Nah, di sini ada dalil yang menjelaskan tentang sifat siddiq. Amma burhanu wujubi sidqihim alaihimus salatu wassalamu fa annahum law lam yasduqu la lazimal kadibu fi khabarihi ta'ala litasdiqihi ta'ala lahum bil mu'jizatin nazilati manzilata qawlihi ta'ala sadaqa abid fi kulli ma yuballighu anni. Nah, ini adalah dalil dari sifat siddiq yang ada di kitab Ummul Barahin. Nah, kenapa Rasul ini harus mempunyai sifat siddiq? Nah, karena jika mereka ini tidak benar, maka kebohongan akan ada dalam pemberitaan Allah Ta'ala. Sebab Allah itu telah membenarkan mereka, para Rasul ini, melalui mukjizat yang Allah berikan, yang ada pada kedudukan seperti firman Allah, sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Hambaku itu benar dalam segala hal yang ia sampaikan. Itu adalah dalil yang menjelaskan bahwa Rasul itu mempunyai sifat siddiq. Nah, setelah itu di sini ada dalil yang menjelaskan juga tentang sifat Rasul, amanah dan tabligh. Wa amma burhanu ujubil amanati lahum alaihimus salatu wassalamu fala annahum law khalu bi fi'li muharramin aw makruhin. Nah, adapun dalil yang menerangkan kewajiban amanah bagi para rasul itu adalah karena jika mereka berkhianat dengan melakukan hal-hal yang haram, bifi'li muharramin, dengan melakukan hal yang haram, au makruhin, atau perkara yang makruh, la qalabal muharramu awil makruhu ta'atan fi haqqihi. La anna Allah Ta'ala amarana biiktida'i bihim fi aqwalihim wa af'alihim. Nah, maka yang haram atau makruh itu akan berubah menjadi ketaatan dalam hak mereka. Sebab Allah memerintahkan kita untuk meneladani mereka dalam fi aqwalihim wa af'alihim, yaitu dalam perkataan mereka dan juga perbuatan mereka. Wala ya'muru wa ta'ala bi fi'li muharramin wala makruhin wa hadza bi ainihi wa burhanu wujubi tsalitsati. Nah, sedangkan Allah itu memerintahkan melakukan sesuatu yang haram ataupun yang makruh. Ya. Nah, itu
Allah itu melarang untuk melakukan yang haram atau untuk melakukan yang makruh. Dan hal ini secara khusus juga menjadi dalil kewajiban dari sifat yang ketiga. Nah, sifat yang ketiga ini adalah sifat tabligh. Itu adalah dalil-dalil yang menjelaskan bahwa Rasul itu mempunyai sifat-sifat tadi. Nah, dalil yang terakhir adalah dalil yang menjelaskan bahwa Rasul itu mempunyai sifat jaiz atau al-a'radil basyariyati, sifat yang dimiliki oleh manusia pada umumnya. Wa amma dalilu jawazil a'radil basyariyati alaihim famsyahadatu wuqu'iha bihim imma li ta'dimi wujurihim aw li tashri'i aw li tasalli 'anid dunya aw li tanbihi li hassati qadriha indallahi ta'ala wa adami ridahu bihadara jazain li anbiya'ihi wa awliya'ihi bi'atibari ahwalihim fiha alaihi wassalatu wassalam. Nah, ini adalah dalil yang diperbolehkan bahwa Rasul itu mempunyai sifat jaiz atau sifat al-a'radil basyariyati, sifat-sifat yang dimiliki manusia pada umumnya. Karena para Rasul adalah karena kita itu dapat menyaksikan terjadinya sifat-sifat tersebut pada mereka. Nah, ada kalanya untuk memperbesar pahala mereka atau untuk menjadi dasar hukum syariat atau untuk menjauhkan mereka dari kecintaan terhadap dunia. Maka Rasul itu mempunyai sifat jaiz tadi. Nah, jadi Rasul dan Nabi ini meskipun mereka juga manusia pilihan yang diberi Allah tugas untuk menyampaikan wahyu kepada para manusia, mereka juga mempunyai sifat jaiz yang mana sifat tersebut dimiliki oleh manusia pada umumnya seperti lapar, haus, senang, sedih, dan yang lainnya. Itu adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia pada umumnya yang ada pada seorang nabi dan rasul. Setelah kita membahas sifat-sifat yang dimiliki seorang rasul, yaitu sifat wajib dan sifat mustahil yang dimiliki seorang rasul, setelah itu sifat jaiz yang dimiliki seorang rasul, sekarang kita akan membahas tentang kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, wa yajma'u ma'aniya hadhil aqaid kullaha qawlu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, jadi seluruh makna dari akidah-akidah yang terkandung jadi seluruh makna dari akidah-akidah yang tadi itu terkandung dalam lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, jadi yang sudah kita bahas tadi yang mencakup sifat. Jadi yang terkandung dalam lafaz la ilaha illallah ini termasuk sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, dan juga sifat jaiz Allah. Juga yang sudah kita bahas tadi, yakni sifat wajib yang dimiliki seorang rasul, sifat mustahil yang dimiliki seorang rasul, dan sifat jaiz yang dimiliki seorang rasul, itu semuanya tercakup dalam lafaz la ilaha illallah. Nah, makna uluhiyah dari lafaz la ilaha illallah atau makna keilahian adalah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, bahwa Allah itu tidak memerlukan apapun selainnya. Allah itu bisa berdiri tanpa membutuhkan siapapun, tanpa membutuhkan apapun. Sedangkan segala sesuatu itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya Allah. Itu tanpa membutuhkan Allah. Jadi Allah itu bisa berdiri sendiri tanpa membutuhkan apapun, tanpa membutuhkan siapapun. Nah, sedangkan yang lainnya itu membutuhkan Allah, tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya Allah. Nah, maka makna dari lafaz la ilaha illallah ini adalah tiada sesuatu yang mandiri dari segala sesuatu selain Allah, dan semua selainnya itu membutuhkannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah makna dari la ilaha illallah. Nah, di sini dalam lafaz la ilaha illallah ini menjelaskan
nafi atau peniadaan. Lafaz la yang pertama ini menjelaskan nafi atau peniadaan. Nah, peniadaan keberadaan Tuhan selain Allah. Jadi artinya tidak ada yang layak disembah kecuali Allah. Nah, Allah itu Tuhan satu-satu yang Tuhan yang wajib disembah. Tidak ada yang lain kecuali Allah. Itu berarti Allah itu memiliki sifat keilahian tadi. Itu makna istighna. Makna istighna yang berarti Allah itu tidak membutuhkan selainnya. Allah tidak membutuhkan apapun selainnya. Allah itu bisa berdiri sendiri dan membutuhkan yang lainnya. Wa amma istighna'uhu jalla wa azza an kulli ma siwahu. Adapun sifat ketidakbergantungannya Allah terhadap sesuatu hal yang lain itu, maka fahuwa yujibulahu ta'ala, maka wajib bagi Allah Ta'ala ini mempunyai sifat-sifat yang wajib dimiliki oleh Allah. Nah, apa itu? Al-wujudu. Nah, sifat itu adalah wujud, yaitu ada, yang artinya Allah itu maha ada. Nah, karena Allah wujud ini, ketidaktergantungan Allah pada apapun mewajibkan Allah mempunyai sifat wujud ini. Nah, setelah Allah itu bersifat ada, bersifat wujud, itu adalah wal kidamu. Kidam yang berarti tidak berpermulaan. Allah itu tidak berpermulaan dan tidak ada akhir. Nah, Allah tidak berpermulaan itu artinya karena Allah tidak bergantung kepada pencipta. Tidak ada yang menciptakan Allah. Allah itu maha permulaan. Ya, Allah itu permulaan, tidak ada yang menciptakan. Setelah itu, setelah kidam yaitu wal baqa'u. Baqa' yang berarti kekekalan. Jadi selain Allah itu wujud, ada. Setelah itu Allah itu juga kidam, tidak berpermulaan. Dan yang ketiga adalah wal baqa', kekal. Allah itu maha kekal. Tidak mungkin Allah binasa, karena itu berarti ketergantungan Allah terhadap waktu. Karena Allah itu kekal, maka Allah tidak mungkin binasa. Setelah wal baqa'u wal mukhalafatu lil hawadisi. Mukhalafatu lil hawadisi, ya ini berbeda dari sesuatu yang hal yang lain. Allah itu berbeda dari semuanya. Berbeda dari makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah. Allah itu berbeda dari segala hal yang baru. Nah, di sini dijelaskan bahwa Allah itu berbeda dari segala hal yang baru dalam kutip makhluk tadi. Nah, karena jika sama, Allah akan bergantung pada sesuatu yang lain. Maka karena Allah itu tidak bergantung pada sesuatu hal yang lain, maka Allah itu bersifat mukhalafatu lil hawadis, yang berarti Allah itu berbeda dari segala hal yang baru atau makhluk, berbeda dari segala sesuatu. Nah, manusia juga melihat, Allah juga melihat, tapi cara melihat Allah itu tidak sama dengan manusia. Manusia juga berbicara. Nah, Allah juga berbicara, tapi cara Allah berbicara ini berbeda dengan cara manusia berbicara. Itu adalah yang menjelaskan, adalah contoh bahwa Allah itu berbeda dari segala hal, segala sesuatu atau mukhalafatul lil hawadisi. Setelah itu wal qiyamu binafsi. Nah, Allah ini maha berdiri sendiri tanpa membutuhkan hal yang lain. Di sini dijelaskan Allah berdiri sendiri dan tidak membutuhkan tempat atau pencipta. Yaitu tidak ada yang menciptakan Allah, tidak ada permulaan bagi Allah. Allah adalah yang permula dan tidak ada yang menciptakan Allah. Itu adalah tanda bahwa Allah berdiri sendiri tanpa membutuhkan hal-hal yang lain. Setelah itu wa tanazzuhu an naqaisi wa yadkhulu fi dzalika wujubus sam'i lahu ta'ala wal basari wal kalami. Nah, tanazzuh an naqis yang di sini artinya adalah Allah itu suci dari segala kekurangan. Allah itu sempurna, tidak ada kekurangan bagi Allah. Allah itu sempurna. Nah, berbeda dengan manusia pada umumnya. Semua manusia itu tidak ada yang sempurna. Nah, berbeda dengan Allah. Allah itu Sang Pencipta. Jadi Allah itu maha sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun bagi Allah. Nah, setelah itu
Termasuk di sini dijelaskan ya, termasuk di dalamnya kewajiban bagi Allah Ta'ala memiliki sifat as-sama, mendengar. Allah itu maha mendengar. Apapun yang manusia sembunyikan, Allah itu pasti mendengarnya. Meskipun mereka merasa bahwa tidak ada yang mendengarkan, tapi Allah itu mendengarnya. Nah, setelah itu wal basor, maha melihat. Dan wal basor, maha melihat, Allah itu melihat sekecil apapun kesalahan manusia atau sekecil apapun hal kebaikan yang dilakukan manusia, Allah itu pasti melihat, meskipun itu tidak dilihat oleh orang lain. Wal kalami, dan maha berbicara. Ya, idlau lam tajib lahu hadi sifatu lakana muhtajan ila muditi awil mahalli man yadfa'u anhu naqaisi. Nah, karena jika sifat-sifat ini tidak wajib baginya, maka dia akan membutuhkan pencipta yang membuatnya atau tempat atau sesuatu yang bisa menolak dari kekurangannya. Karena tadi Allah itu bersifat wujud, kidam, baqa, mukhalafat lawadisi, qiyamu bin nafsi dan yang lain sebagainya, maka Allah itu tidak membutuhkan hal-hal yang lain. Allah itu bisa bersendiri sendiri tanpa membutuhkan hal-hal yang lain. Itu wa yukhadhu minhu tanazzu ta'ala 'anil awradi fi af'alihi wa ahkamihi wa illa lazimaqtiqaruhu ila ma yuhasilu aradahu. Nah, dari hal ini juga diambil kesimpulan bahwa Allah itu suci dari segala sesuatu dalam perbuatan dan hukumnya. Karena jika tidak demikian, berarti dia membutuhkan sesuatu yang bisa memenuhi tujuannya tadi. Nah, kaifa, bagaimana mungkin? Wa huwa jalla wa azza ghaniyyu an kulli ma siwahu. Padahal dia Allah Ta'ala ini adalah zat yang maha kaya dari segala sesuatu selainnya. Wa yukhadhu minhu aidan annahu la yajibu 'alaihi ta'ala fi'lu syai'in mamumkanati aqlan wala tarku. Nah, dari hal ini juga diambil kesimpulan bahwa tidak ada sesuatu yang memungkinkan makhluk atau yang lainnya itu yang wajib atas Allah secara akal, baik itu dilakukan atau tarku, ditinggalkan. Nah, idza wajib 'alaihi ta'ala syai'un minha aqlan kathawabi mathalan lakana jalla wa azza muftiqaran ila dzalika syai'i lidaghamala bi 'araduh id la yajibu fi haqqi ta'ala illa ma huwa kamalun lahu kaifa wa huwa jalla wa azza ghaniyyu an kulli ma siwahu. Nah, jika sesuatu yang wajib atas Allah secara akal ini seperti memberi pahala contohnya, maka Allah membutuhkan hal tersebut agar tujuannya itu sempurna. Padahal tidak ada yang wajib atas Allah kecuali kesempurnaan bagi Allah itu sendiri. Bagaimana mungkin? Padahal dia adalah zat yang maha kaya dari segala sesuatu selainnya. Itulah penjelasan dari makna istighna atau Allah itu tidak membutuhkan hal-hal yang lain. Allah itu bisa berdiri sendiri tanpa membutuhkan sesuatu hal yang lain. Nah, setelah kita mengetahui makna istighna dari lafaz kalimat tauhid tadi, dari lafaz la ilaha illallah tadi, sekarang kita akan membahas kalimat la ilaha illallah dari makna iftiqor. Nah, apa itu iftiqor? Iftiqor ini adalah bahwa semua makhluk itu bergantung kepada Allah. Itu adalah arti dari kata dari makna iftikor. Nah, dalam kitab Matan Ummul Barohin ini dijelaskan dari makna iftikor ini, wa amma iftikoru kulli ma adahu ilaihi jalla wa azza. Nah, adapun ketergantungan segala sesuatu selain Allah itu kepada Allah, adapun ketergantungan segala sesuatu kepada Allah itu fahuwa yujibu lahu ta'ala, maka diwajibkannya Allah itu untuk memiliki sifat-sifat apa itu al-hayatu, yaitu hidup. Nah, jadi karena bergantungnya segala sesuatu itu kepada Allah, maka Allah itu wajib memiliki sifat tertentu. Nah, sifat-sifat tertentu adalah al-hayatu, hidup, yang artinya Allah itu maha hidup. Nah, Allah harus memiliki sifat hidup karena tanpa sifat ini tidak mungkin ada sesuatu yang bisa wujud tanpa
yang bisa wujud atau tercipta, karena Allah adalah yang menciptakannya. Nah, setelah itu wa umumal qudrati. Al-qudrah ini yang berarti kuasa, kemahakuasaan. Nah, Allah itu yang maha kuasa dari segala sesuatu yang diciptakannya. Nah, Allah memiliki kekuasaan penuh dan menyeluruh dari alam semesta ini untuk menciptakan dan mengatur segala aspek kehidupan yang ada di alam semesta ini. Tanpa kekuasaan ini, makhluk tidak mungkin ada. Setelah al-hayah, al-qudrah, setelah itu al-iradah. Al-iradah yang artinya adalah kehendak, maha berkehendak. Jadi selain Allah itu maha hidup, Allah maha kuasa, Allah juga maha berkehendak atas segala sesuatu. Nah, segala sesuatu itu terjadi di alam semesta karena kehendak Allah. Apapun terjadi karena kehendak Allah, apapun itu. Nah, Allah itu menentukan apa yang terjadi dan bagaimana segala sesuatu itu diatur oleh Allah. Setelah itu wal ilma, yang berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi Allah itu maha mengetahui. Allah maha mengetahui segala sesuatu, apapun yang disembunyikan manusia, yang mereka berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui. Nah, Allah itu maha mengetahui tanpa kalian memberitahunya. Nah, jika Allah tidak memiliki pengetahuan yang menyeluruh, maka mustahil dong bagi Allah untuk menciptakan dan mengatur segala sesuatu dengan sempurna. Maka Allah wajib memiliki sifat al-ilma atau maha mengetahui. Nah, idlau iltafi syai'un minha lama amkana au yujada syai'un minal hawaditi fala yaftakiru ilaihi syai'un. Nah, di sini dijelaskan jika salah satu dari sifat-sifat ini, al-hayah, al-qudrah, dan al-iradah, juga al-ilm, maka tidak mungkin terjadi segala sesuatu, kejadian apapun di dunia, di alam semesta ini. Nah, tidak akan ada sesuatu pun yang bergantung kepada Allah. Nah, di sini ditanyakan, kaifa wa huwa alladzi yaftakiru ilaihi kullama siwahu. Nah, bagaimana mungkin padahal Allah lah yang segala sesuatu itu, padahal dialah yang segala sesuatu itu selainnya bergantung kepada Allah. Wa yujibullahu ta'ala aidan al-wahdaniyah, maka diwajibkannya Allah untuk mempunyai sifat al-wahdaniyah. Nah, apa itu sifat al-wahdaniyah? Nah, al-wahdaniyah ini yang berarti esa, maha esa. Nah, yang artinya Tuhan itu satu, tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Jika ada dua Tuhan, maka salah satunya tidak akan mampu menciptakan sesuatu secara mandiri. Nah, padahal Allah itu bisa berdiri sendiri tanpa bergantung pada sesuatu hal yang lain. Maka dari itu Allah itu bersifat al-wahdaniyah atau maha esa. Tidak ada Tuhan yang lain selain Allah. Nah, yang berarti kedua-duanya tidak sempurna. Itu jika ada dua Tuhan, maka dari itu hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, idlau kana ma'ahu tsanin fil uluhiyah limaftaqara ilaihi syai'un liluzumi ajzimiha hina idin. Nah, di sini juga mengharuskan bagi Allah untuk mempunyai sifat keesaan tadi, yaitu sifat al-wahdaniyah. Sebab jika ada yang kedua bersamaan atau dua Tuhan atau yang bergantung kepadanya, karena itu akan mengharuskan ketidakmampuan dari kedua entitas tersebut. Nah, ditanyakan lagi, kaifa wa huwa alladzi yaftakiru ilaihi kullama syai'un. Nah, bagaimana mungkin padahal dialah yang segala sesuatu selainnya bergantung kepada Allah. Setelah itu wa yu'khadu minhu aidan hudutul alimi bi asrih idlau kana syai'un minhu qadiman lakana dzalika syai'un mustaghniyan anhu ta'ala. Nah, di sini juga diambil dalil tentang terjadinya alam semesta. Sebab jika ada sesuatu di alam semesta yang qadim, dalam kutip tidak berpermula,
maka hal tersebut akan menyebabkan segala sesuatu itu tidak membutuhkan Allah. Nah, ditanyakan lagi, kaifa wa huwa alladhi yajibu ayyaftakira ilaihi kullama syai'un. Nah, bagaimana mungkin? Padahal dialah yang maha segala sesuatu yang harus bergantung kepada Allah. Jadi segala sesuatu itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya Allah tadi. Dan Allah itu maha berdiri sendiri tanpa membutuhkan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Nah, wa yukhadu minhu aidan alla ya'thira li syai'in minal kainati fi athara ma wa illa lazima ayyastagna dzalikal atharu an maulana jalla wa azza. Setelah itu di sini juga dipahami bahwa tidak ada pengaruh bagi segala sesuatu di alam semesta dalam menyebabkan sebuah efek. Sebab jika sesuatu memiliki pengaruh, maka hal tersebut mengharuskan efek tersebut tidak bergantung kepada Tuhan kita, yaitu Allah. Nah, ditanyakan lagi, kaifa wa huwa alladhi yaftakiru ilaihi ma siwahu umuman ala kulli halin. Nah, bagaimana mungkin padahal dialah Allah ini yang segala sesuatu itu selainnya bergantung kepada Allah secara umum, secara keseluruhan dalam segala aspek kehidupan dan juga keadaan yang ada di dunia ini. Nah, hadza in qaddarta anna syai'an minal kainati yu'athiru bi tab'ihi wa amma in qaddartahu mu'athiran bi quwwatin ja'alahu Allah ta'ala fi kama yaz'umuhu katsirun minal jahalati fadzalika mahalun aidan. Nah, jika kalian semua ini menganggap bahwa sesuatu dari makhluk memiliki pengaruh karena sifat alaminya, adapun jika Anda menganggap bahwa ia memiliki pengaruh karena kekuatan yang diberikan oleh Allah, itu adalah pemahaman yang salah, ya. Sebagaimana yang diduga oleh banyak orang bodoh. Nah, jadi itu adalah pemahaman yang tidak benar, pemahaman yang salah. Itu juga mustahil. Nah, li'anna yasiru. Nah, di sini dijawab li'anna yasiru Hanidin maulana jalla wa azza muftakiran fi ijadi ba'dil af'ali ila wasitatin wa dhalika batilun lima arafta min wujubil istighnaihi jalla wa azza an kulli ma siwahu. Nah, sebab hal itu akan menyebabkan Tuhan kita bergantung pada perantara dalam menciptakan sebagian perbuatan. Nah, itu adalah hal yang batil. Karena apa? Karena telah kalian semua ketahui bahwa tentang keharusan dan ketidakbergantungan Allah kepada segala sesuatu tadi. Nah, dapat kita pahami di sini bahwa dari makna iftikor dari lafaz la ilaha illallah ini bisa kita pahami bahwa segala sesuatu itu bergantung kepada Allah. Segala sesuatu tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya Allah, yaitu Tuhan yang Maha menciptakan tadi. Nah, Allah sendiri itu bisa berdiri sendiri tanpa kebergantungan kepada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tuh, makna dari makna iftikor dari lafaz la ilaha illallah. Nah, dalam kitab Matan Ummul Barahin ini dijelaskan juga bahwa terdapat kesimpulan dari makna iftikor tadi bahwa Allah adalah salah satu zat yang mandiri dan tidak memerlukan apapun. Sementara semua makhluk itu bergantung penuh kepada Allah dalam aspek kehidupan ataupun eksistensi manusia tadi. Nah, tidak ada makhluk yang memiliki kekuatan ataupun kekuasaan penuh atau pengaruh mandiri. Karena Allah adalah sumber segala sesuatu yang hanya dengan izinnya Allah itu segala sesuatu bisa terjadi. Itu adalah penjelasan dari makna iftikar dari lafaz la ilaha illallah. Setelah itu faqad bana laka tadammunu qawli la ilaha illallah li aqsami thalathati allati yajibu 'alal mukallafi ma'rifatuha fi haqqi maulana jalla wa azza wa hiya ma yajibu fi haqqihi ta'ala wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Nah, di sini dijelaskan juga bahwa
telah jelas bagi kita semua bahwa makna la ilaha illallah ini mengandung tiga bagian yang wajib diketahui bagi kita seorang muslim, seorang mukmin, ya. Tiga bagian dari makna la ilaha illallah ini. Yang pertama adalah ma yajibu fi haqqihi ta'ala, yaitu sifat-sifat yang wajib dimiliki oleh Allah. Setelah itu wa ma yastahilu, dan sifat-sifat yang mustahil dimiliki Allah. Dan yang ketiga ini adalah wa ma yajuzu, yaitu sifat jaiz yang dimiliki oleh Allah. Itu adalah hal-hal yang harus kita ketahui, kita sebagai muslim wajib mengetahui dari mana la ilaha illallah. Nah, setelah kita memahami makna istighna dan juga makna iftiqar dari lafaz la ilaha illallah, sekarang kita akan memahami makna kalimat Muhammadur Rasulullah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Wa amma qauluna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayadkhulul imanu bisairil anbiya'i wal malaikati wal kutubi was samawiyati wal kutubi samawiyati wal yaumil akhir. Nah, adapun pernyataan Muhammadur Rasulullah yang terkandung dalam kalimat tauhid ini yang berarti bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, maka termasuk di dalamnya, termasuk dari penjelasan itu adalah keimanan kepada seluruh nabi dan juga malaikat dan juga kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah dan juga wal yaumil akhir, yakni hari kiamat. Jadi keimanan kita terhadap para nabi, para malaikat, kitab-kitab Allah, dan juga mempercayai bahwa adanya hari akhir atau yaumil qiyamah. Nah, setelah itu li'annahu alaihi salatu wassalamu ja'a bitasdiqi jami'i dzalika kulli. Nah, mengapa? Karena beliau Nabi Muhammad ini datang dengan membenarkan semua itu. Ya, membenarkan semua itu, yakni keimanan manusia ini terhadap para nabi, malaikat, kitab-kitab Allah dan juga hari akhir. Wa yu'khadhu minhu wujubu sidqir rasuli alaihi wassalatu wassalamu. Nah, maka dan dari penjelasan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa wajib bagi para rasul ini untuk mempunyai sifat siddiq, itu jujur. Jadi Rasul itu wajib jujur, seperti yang kita bahas di awal tadi bahwa salah satu sifat yang dimiliki seorang Rasul itu adalah siddiq, yaitu jujur. Nah, itu wastihalatul kadhibi alaihim. Nah, karena Rasul itu adalah manusia yang jujur, seseorang yang jujur, maka mustahil bagi seorang Rasul itu mempunyai sifat kadhib atau berbohong, ya. Nah, di sini dijelaskan di anna lam yakunu rusulan umana'a li maulanal alimi bil khafiyati ja'a wa azza. Nah, mengapa? Karena jika mereka kadzib, jika mereka berbohong, maka mereka tidak akan menjadi rasul yang amanah untuk Tuhannya, untuk Tuhan kita, yakni Allah, yang maha mengetahui dari segala hal yang disembunyikan oleh makhluknya tadi. Setelah itu wastihalatu fi'li manhiyati kulliha li'annahum ursilu liyu'allimun nasa biaqwalihim wa af'alihim wa sukutihim fayalzamu an la yakuna fi jami'iha mukhalafatun amri maulana jalla wa azza alladhi tarahum ala jami'i khalqihi wa imanuhum ala sirri wahihi. Nah, juga mustahil bagi para rasul ini melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, karena mereka ini dijaga oleh Allah. Nah, mengapa mereka mustahil bagi seorang rasul ini untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah tadi? Nah, karena mereka, para rasul ini diutus untuk mengajarkan manusia melalui apa? Melalui biaqwalihim, melalui ucapan mereka,
wa af'alihim, dan juga melalui perbuatan tingkah laku mereka, dan wasukutihim, juga diamnya mereka. Jadi kita bisa meneladani para rasul ini bi aqwalihim, dari kata-kata mereka, bi af'alihim, dari tingkah laku mereka, dan juga bisukutihim, yakni diamnya mereka atau kebijaksanaan mereka. Nah, itu fayalzamu alla yakuna fi jami'a mukhalafati amri maulana jalla wa azza alladhi tarahum ala jami'i khalqihi wa aminahum ala sirri wahyihi wa yu'khadhu minhu jawazul a'radil bashariyati alaihim. Nah, jadi dari pernyataan tadi kita bisa memahami bahwa Rasul itu karena Rasul adalah manusia pilihan, jadi mereka mempunyai sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia pada umumnya, yaitu apa? Sifat al-a'radil basyariyati, atau sifat kemanusiaan, sifat yang dimiliki oleh manusia pada umumnya. Nah, apa itu sifat yang dimiliki oleh manusia pada umumnya? Seperti contoh, lapar, haus. Nah, apakah Rasul ini juga memiliki sifat seperti senang ataupun sedih? Nah, bisa saja, karena senang ataupun sedih ini juga sifat-sifat yang dimiliki oleh para manusia pada umumnya. Nah, adanya sifat al-aradil basyariyati dari para rasul ini itu tidak merusak dari kenabian mereka, ya, karena itu adalah sifat-sifat manusiawi yang mungkin dimiliki oleh para rasul, karena para rasul itu pada dasarnya juga manusia pilihan. Faqad bana laka tadammunu kalimatai syahadati. Nah, maka telah tampak bagimu kedua kalimat syahadat ini ma'akillati hurufiha lil jami'i, meskipun ringkas dalam hurufnya, dalam setiap hurufnya, ma yajibu alal mukallafi ma'rifatuhu min aqaidil imani, maka wajib diketahui bagi orang mukallaf itu tentang aqaidil imani, yakni tentang akidah keimanan, fi haqqihi ta'ala, baik akidah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa fi haqqi rusulihi alaihi wassalatu wassalam, dan juga para rasulnya, wala'alla hal ikhtisarin ha ma'ashtimaliha ala ma dzakarnahu ja'alaha syar'u tarjamatan ala ma fil qalbi minal islami wa lam yaqbal min ahadil imana illa biha. Nah, itu mungkin karena ringkasnya sekaligus kalimat tadi mengandung apa yang telah disebutkan di awal tadi, syariat menjadikan dua kalimat syahadat ini sebagai keimanan bagi umat Islam dan tidak menerima iman seseorang kecuali dengannya tadi. Nah, fa'al aqili, maka bagi orang yang berakal, ayyukthira min dzikriha, dianjurkan untuk memperbanyak membaca kalimat syahadat ini, mustahdiran limah wa tawats alaihi min aqaidil imani, diharuskan untuk memperbanyak membaca kalimat syahadat ini sambil menghadirkan dalam hatinya kandungan akidah tentang keimanan, hatta yamtaziha ma'al ma'naha bilahmihi wa dhamihi, dan hingga maknanya itu, makna dari kalimat syahadat itu menyatu bilahmihi, dengan dagingnya, wadamihi, dan dengan darahnya. Fa innahu yarolaha minal asrori wal ajaibi insyaallah taala ma la yadkhulu ta'al hadar. Nah, maka sesungguhnya ia akan menyaksikan al-asrori, yakni beberapa rahasia, dan ajaibi, dan beberapa keajaiban yang tidak terhitung jumlahnya, insyaallah. Jadi kesimpulannya adalah kalimat syahadat ini bukan hanya ucapan yang formal, tetapi merupakan inti dari akidah Islam yang mencakup seluruh keimanan.
Nah, penting untuk sering diucapkan dengan pemahaman yang mendalam. Jadi, kita sebagai orang muslim ini tidak hanya mengetahui bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini adalah kalimat tauhid, tapi kita harus mengetahui makna dari kalimat syahadat ini, kalimat tauhid ini. Mengetahui maknanya dan kita bisa dan bagi orang yang mengetahui maknanya sampai mendalam, mereka bisa mengetahui rahasia-rahasia dan keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalamnya terdapat berbagai rahasia spiritual tadi yang hanya dapat dirahasiakan oleh mereka yang benar, yang dirasakan oleh mereka yang benar-benar menghayati makna dari kalimat ini. Nah, setelah itu untuk penutupnya, wabillahi taufiqu la ramba ghairuhu wa la ma'buda siwahu nas'aluhu subhanahu wa ta'ala ayyaj'alaha wa ahibbatana 'indal mauti natiqina bi kalimati syahadati alamina biha wa sallallahu sayyidina Muhammad kullaha ma dzakarud dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun wa radhiyallahu anhu ashabi rasulillahi ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.